Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun anak-anakku pelajar di jenjang sekolah dasar. Kita ketahui pandemi belum usai, tapi tidak menyurutkan kalian untuk tetap belajar menggapai cita-cita kalian. Pembelajaran oleh guru-guru kalian melalui radio RRI, stasiun penyiar Waikanan adalah alternatif dalam mengatasi kegiatan pembelajaran jarak jauh PJJ dengan konsep belajar menyenangkan dan sehat. Untuk itu, saya, Raden Adipati Surya, Bupati Waikanan, mengajak anak-anak pelajar hebat untuk mengikuti siaran belajar di radio dengan semangat yang tinggi dengan tetap selalu menerapkan protokol kesehatan di lingkungan rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di radio, program belajar di masa pandemi, jenjang SD, SMP, atau sederajat. Live setiap hari, Senin hingga Sabtu, pukul 9 sampai 10 pagi. Dan di RRI 103,6 SP Waikanan. Pro 1, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan tenaga pendidik? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bapak Ibu, pandemi COVID-19 belum usai. Mari kita tingkatkan kewaspadaan kita dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selalu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan memakai masker. Serta yang paling penting, jangan lupa vaksin ya. Bapak Ibu yang sudah vaksin dosis pertama dan kedua, untuk dapat melaksanakan vaksin dosis ketiga di puskesmas terdekat. Dan bagi Bapak Ibu yang belum sama sekali vaksin, saya berharap Bapak Ibu mau ya, dan segera mendatangi puskesmas atau tempat-tempat yang sedang mengadakan vaksinasi. Ayo Bapak Ibu, jadikan vaksin sebagai kebutuhan agar tubuh kita semakin siap menghadapi serangan COVID-19. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah vaksin. Dan tentunya juga jangan lupa ya, ajak kawan-kawan yang belum vaksin agar segera vaksin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami dalam Lintas Waikanan Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. 103,6 MHz Radio Waikanan, Anda masih bersama kami dalam Lintas Waikanan Pagi dan masih menemani Anda dalam program belajar di radio. Telah kita dengarkan tadi pada sesi pertama dan selanjutnya sesi kedua bersama Ibu Mujiatun dengan tema cerita inspiratif. Silahkan waktu dan tempat dipersilahkan Bu. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak hebat pelajar SMP, MTS dan sederajat, pecinta RRI SP Waikanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk mengikuti siaran pembelajaran interaktif pagi ini pada gelombang FM 103,6 MHz. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Waikanan, Bapak Raden Adipati Surya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan, Bapak Masyafeli. Terima kasih juga kepada Ketua PGRI Kabupaten Waikanan, Bapak Aan Primadona Roja. Terima kasih kepada Kepala SMP Negeri 2 Banjit, Kepala SMP Negeri 2 Banjit, Bapak Wayan Lamak. Dan terima kasih tentunya kepada Kepala RRI SP Waikanan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu, pengetahuan, motivasi, dan inspirasi melalui RRI ini. Anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Ibu Mujiatun SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Banjit. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu memiliki sebuah pantun buat kalian. Kelapa jajar berbuah lebat. Petik satu dibuat es. Marilah belajar anak-anak hebat. Semoga kelak kalian sukses. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas materi tentang teks cerita inspiratif, yaitu materi bahasa Indonesia kelas 9,
semester genap. Setelah mengikuti siaran ini anak-anak, diharapkan dapat mengidentifikasi teks cerita inspiratif. Dalam materi ini terdapat 4 hal penting yang akan kita bahas nanti ya anak-anak. Yang pertama, pengertian teks cerita inspiratif. Yang kedua, tujuan cerita teks inspiratif. Yang ketiga, struktur teks cerita inspiratif. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri teks cerita inspiratif. Namun sebelum kita bahas satu persatu materi tersebut anak-anak, Ibu ingatkan agar kalian tetap menjaga prokes, yakni dengan cara memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Sehingga kita akan selalu sehat dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ingat anak-anak bahwa pandemi belum berlalu dan COVID-19 beserta Omikron dan kawan-kawan masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu kita harus tetap jaga prokes ya anak-anak hebat. Baiklah anak-anak, Ibu akan bacakan terlebih dahulu sebuah teks cerita inspiratif yang Ibu tulis 3 hari lalu khusus untuk acara kita hari ini. Silakan simak ya anak-anak. Teks cerita inspiratif ini berjudul Kurelakan Kaki Kiriku, karya Mujiatun SPD. Anak laki-laki hebat ini adalah adik bungsuku. Namanya Rahmat Santoso. Sesuai dengan namanya, ia menjadi rahmat yang luar biasa bagi keluargaku. Saat ini usianya 17 tahun dan masih duduk di kelas 11 SMA. Sebagaimana anak-anak lain seusianya, ia pun memiliki kegemaran dan cita-cita. Rahmat begitu sering disapa oleh keluarga maupun teman-teman di sekolahnya. Rahmat memiliki kegemaran bermain bola. Ia pun memiliki cita-cita yang mulia, yakni menjadi seorang tenaga kesehatan suatu hari nanti. Meskipun keadaan ekonomi keluarga kami serba pas-pasan, tetapi hal itu tak menyurutkan semangat Rahmat untuk mewujudkan impiannya. Hal itu telah dibuktikan oleh Rahmat selama ini, dan aku menjadi saksi hidup dari perjuangan luar biasa adik sematawayangku itu. Betapa tidak, di tengah penderitaannya selama 3 tahun, ia masih bertahan. Rahmat mengidap penyakit kanker ganas yang menyerang bagian tulang kaki kirinya, sehingga kaki kirinya membengkak hampir sebesar ukuran tubuhnya. Hal itu tentu saja membuatnya tidak dapat menggerakkan kakinya dan aktivitasnya otomatis terhenti semua. Namun demikian, Rahmat tak pernah menyerah. Sebisanya ia masih tetap menjalankan ibadah secara khusyuk, seperti salat 5 waktu, membaca ayat-ayat suci Al-Quran selepas subuh dan sesudah maghrib, serta berzikir kepada Allah setiap waktu. Inilah yang membuat menitikkan air mata setiap kali menyaksikan secara diam-diam. Masya Allah, adikku dalam deritamu separah itu, engkau masih istiqomah menunaikan tanggung jawab dan kewajibanmu. Kalimat seperti itu sering melintas di benakku setiap waktu. Bahkan, adikku tetap mengikuti kegiatan pembelajaran daring dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru di sekolahnya. Meskipun Dewan Guru telah memberikan dispensasi kepadanya karena kondisi sedang sakit parah, tetapi Rahmat tidak mau menyerah begitu saja. Walhasil, pada semester ganjil dan genap di kelas 10 lalu, ia memperoleh prestasi belajar yang sangat memuaskan, melebihi kawan-kawannya yang dalam kondisi sehat. Di kelas 11 ini pun ia tetap mengikuti pembelajaran daring dengan tekun dan semangat. Sehingga di semester ganjil lalu, ia pun memperoleh peringkat terbaik kedua di kelasnya. Sungguh kenyataan ini membuatku bangga sebagai seorang kakak, dan guru-guru serta kawan-kawan di sekolahnya pun turut bangga dan terharu. Sungguh Allah sedang menguji kami saat ini, bukan hanya Rahmat adikku, tetapi orang tuaku, keluargaku, masyarakat di sekitarku, bahkan pemerintah setempat di mana saat ini kami berdomisili. Penyakit adikku kini semakin parah karena kanker ganas yang menyerang tulang kaki kirinya menjalar sampai ke pangkal paha, sehingga paha kirinya semakin membengkak dan besar. Meskipun setahun yang lalu telah diamputasi telapak kakinya, tetapi penyakit itu masih tak hendak beranjak dari tubuh adikku. Bahkan, berdasarkan diagnosa terakhir dari dokter spesialis tulang beberapa waktu lalu, kaki kiri Rahmat harus diamputasi semua hingga pangkal paha. Seperti disambar petir di siang hari rasanya, demi mendengar penjelasan dokter spesialis tersebut. Lemas seketika sekujur tubuhku dan mendadak gelap pandangan mataku. Ya Allah ya Rob,
Tolonglah diriku, tolonglah adikku, bantulah aku, apa yang harus aku lakukan? Orang tuaku sudah renta, keluargaku serba kekurangan, dan aku sendiri pun seorang buruh tani serabutan. Tolonglah kami ya Allah, kami ingin adikku sembuh dan sehat kembali. Tetapi dari mana biaya besar untuk operasi dan perawatan Rahmat? Menjerit hatiku di tengah malam sunyi, di antara derai air mata yang tak tertahan. Hanya permohonan ini yang dapat aku lakukan setiap waktu. Selebihnya aku pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memang Maha Rahman dan Maha Rahim. Melalui doa-doaku dan orang tuaku, doa keluarga, kerabat, serta masyarakat di sekitar tempat tinggalku, Allah pun membantu kami. Melalui uluran tangan para dermawan yang berbakti, yang berbaik hati dan tulus. Bantuan pun mengalir di rekening bank yang sengaja aku pasang di media sosial. Bukan hanya berupa uang, tetapi juga bantuan dalam bentuk benda dan jasa, baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah setempat. Bahkan banyak juga dermawan dari luar daerah yang memberikan bantuan untuk upaya penyembuhan adikku. Dana yang kami butuhkan untuk biaya operasi pun sudah cukup. Kendaraan untuk membawa adikku ke rumah sakit provinsi pun sudah disiapkan oleh puskesmas setempat secara gratis. Maka saya pun membawa Rahmat ke rumah sakit untuk menjalani operasi amputasi kaki, untuk membiayai menjalani operasi amputasi kaki kirinya. Lagi-lagi aku terharu memandang wajah adikku. Meskipun aku kehilangan sebelah kakinya, tetapi tak terlihat rona sedih ataupun duka di wajahnya. Justru ia yang selalu mengingatkanku bahwa aku harus sabar dan terima ini semua sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah mengendaki ia panjang umur, pasti Allah akan memberikan jalan untuk kesembuhan. Begitu kata Rahmat setiap kali melihat wajahku bersedih menyaksikan kondisinya. Ini yang membuatku selalu tegar untuk mengupayakan kesembuhan meskipun aku harus melakukan segala upaya sebisanya. Satu lagi yang menambah keyakinanku untuk kesembuhannya adalah Rahmat tak pernah mengeluhkan penyakitnya. Sehingga kami tak pernah melihat betapa penyakit yang selama 3 tahun ini dia derita itu seperti apa. Padahal menurut dokter spesialis tulang yang memeriksanya, dalam kondisi seperti Rahmat saat ini luar biasa sakitnya. Terutama di tulang dan seluruh kaki kiri dari pangkal paha hingga ujung kaki itu luar biasa nyeri dan sakit. Apalagi pada bagian paha yang bengkak. Masya Allah, adikku Rahmat memang benar-benar rahmat dari Allah untukku dan keluargaku. Meskipun dalam kondisi sulit dan sakit sekalipun, tetapi ia tetap saja bersemangat dan tak putus asa. Bahkan masih tetap menjalankan ibadah dan mengikuti kegiatan pembelajaran daring di sekolahnya. Semoga kesabaran dan semangatnya yang luar biasa ini akan Allah balas dengan kesembuhan. Meskipun ia harus kehilangan salah satu kakinya di kemudian hari. Nah, anak-anak hebat, berdasarkan teks cerita inspiratif yang Ibu bacakan tadi, tentu kalian sekarang mendapat gambaran bukan? Kira-kira teks cerita inspiratif itu apa ya? Apa bedanya dengan cerita pendek? Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama, seperti yang sudah Ibu contohkan tadi, bahwa teks cerita inspiratif adalah sebuah teks yang berisi kisah tentang pengalaman hidup seseorang yang dapat menggugah hati pembaca. Sehingga pembaca termotivasi dan terinspirasi untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Contohnya tadi, kisahnya Rahmat ya anak-anak hebat ya. Rahmat meskipun dalam kondisi sakit dan dalam kondisi yang serba kekurangan, namun tetap bersemangat untuk meraih cita-citanya. Nah, artinya apa? Kita yang mendengar cerita tadi atau yang membaca cerita tadi, otomatis tergugah hati. Apalagi kita dalam kondisi sehat, pasti kita akan lebih semangat daripada Rahmat. Nah, itu pengertian teks cerita inspiratif anak-anak ya. Sekarang apa bedanya dengan cerita pendek? Tentu saja beda anak-anak ya. Meskipun kedua teks cerita ini pun memiliki beberapa kesamaan. Pertama, perbedaannya adalah dari segi gendernya ya anak-anak. Teks cerita inspiratif bisa berupa kisah nyata ataupun fiktif. Sedangkan cerpen hanya bersifat fiksi. Sedangkan dari segi strukturnya, teks cerita inspiratif memiliki bagian koda. Sedangkan teks
cerpen tidak memiliki bagian koda. Nah, itu bedanya ya anak-anak hebat antara teks cerita inspiratif dengan teks cerpen. Yang kedua, apakah tujuan teks cerita inspiratif? Sesuai dengan judulnya, teks cerita inspiratif memiliki tujuan untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain agar dapat bersikap dan berbuat lebih baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Yang ketiga anak-anak, struktur teks cerita inspiratif itu ada 5 ya. Yang pertama orientasi, yang kedua perumitan peristiwa, yang ketiga komplikasi, yang keempat resolusi, dan yang kelima adalah bagian koda. Nah, akan Ibu jelaskan anak-anak masing-masing bagian itu. Orientasi itu bagian pendahuluan anak-anak dalam cerita inspiratif. Pendahuluan ini bisa berupa pengenalan tokoh secara umum atau karakternya secara umum. Seperti contoh tadi, bagian orientasi adalah penjelasan dari seorang kakak tentang karakter Rahmat, bahwa Rahmat itu adiknya yang sekarang dalam kondisi sakit namun ia tetap semangat belajar dan beribadah. Berikutnya perumitan peristiwa. Pada contoh tadi, perumitan peristiwa ini Rahmat sedang sakit, kemudian harus amputasi dan tidak punya biaya. Hingga mencapai komplikasi. Komplikasinya apa? Apa yang harus dilakukan? Bingung keluarganya, terutama kakaknya. Yang kerjaannya hanya buruh tani serabutan, namun harus menyiapkan biaya yang sangat besar untuk pengobatan atau operasi amputasi kaki kirinya si Rahmat. Itu suatu komplikasi yang luar biasa. Antara akan menyelamatkan adiknya dan biaya dari mana harus mencarinya. Nah, anak-anak, dari komplikasi itu maka akan timbul resolusi. Jadi ada penyelesaian dalam peristiwa itu atau dalam perumitan masalah atau masalah itu yang komplik, maka ada solusinya. Dalam contoh tadi solusinya di saat kakaknya kesulitan, keluarganya kesulitan, maka alhamdulillah pemerintah setempat, kerabat dan keluarga serta teman-temannya Rahmat memberikan bantuan, baik berupa uang maupun jasa dan tentu saja yang lainnya. Sehingga Rahmat bisa melakukan operasi, bisa melakukan pengobatan, hingga akhirnya Rahmat bisa sembuh. Nah itu. Kodanya apa anak-anak? Di bagian terakhir itu ada pesan untuk kita, itu koda. Pesan untuk kita itu simpulan. Koda itu simpulan atau pesan untuk kita pembaca atau pendengar dari cerita inspiratif itu. Pesannya apa? Adalah bahwa kita itu harus selalu giat belajar, harus selalu bersemangat dalam kondisi apapun. Kalau memang kita benar-benar berusaha dan selalu berdoa minta pertolongan kepada Allah, seperti kisah tadi, alhamdulillah Rahmat bisa diselamatkan. Nah, seperti itu anak-anak ya. Itu tentang struktur teks cerita inspiratif. Yang terakhir, teks cerita inspiratif memiliki 5 ciri anak-anak. Yang pertama, memiliki tema yang dapat dikembangkan menjadi sebuah kisah yang menarik. Seperti contoh tadi. Yang kedua, memiliki alur cerita tertentu hingga pembaca dapat memahami isi cerita dan pesan yang terkandung di dalamnya. Ketiga, ciri-cirinya berbentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kepada banyak orang. Yang keempat, menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi seperti yang dibacanya. Nah, seperti tadi, kita yang mendengar akan tergugah hati untuk menjadi lebih semangat dari Rahmat. Mengapa? Karena kondisi kita sehat. Yang terakhir anak-anak, ciri-ciri teks cerita inspiratif adalah seperti tujuannya tadi, menginspirasi seseorang untuk berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih telah mengikuti siaran ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sebelum Ibu akhiri, ada tugas buat kalian, yakni menulis cerita inspiratif berdasarkan pengalaman masing-masing. Karena Ibu yakin kalian semua pasti punya pengalaman yang menarik. Nah, ayo kita tuliskan. Seperti apapun bentuknya, kita tuliskan berdasarkan strukturnya tadi. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan kepada guru bahasa Indonesianya masing-masing. Tentu saja nanti akan mendapatkan nilai ya anak-anak. Demikian anak-anak,
Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun.